Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Munib dan Muhammad Fikri akan mempresentasikan pengertian dan konsep dasar peradilan Islam. Yang pertama, pengertian konsep dasar peradilan Islam merupakan proses memutuskan memberi keputusan sebagai salah satu memperoleh hak atau keadilan manusia yang terlembaga di bidang hukum, keadilan, dan hukum Islam. Mengenai kenyataan ini sebagaimana terdapat banyak Al-Quran maupun Al-Hadis yang secara tersirat maupun tersurat yang menyoal tentang peradilan. Dan yang kedua, konsep dasar peradilan Islam. Peradilan Islam sebagai salah satu pengejawatan kebutuhan manusia yang terlembaga di bidang hukum, keadilan, dan ketenangan. Islam mengikuti kenyataan ini. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang secara tersirat maupun tersurat yang menyoal tentang peradilan. Selanjutnya, bab tentang hukum terkait profesi kodok dan kodok. Yang pertama, haram. Apa yang dimakan haram? Haram diletakkan pada mereka yang tidak mempunyai kompetensi memadai terkait profesi yang dimaksud atau persoalan kodok, atau bagi mereka yang mempunyai kompetensi namun akan dipergunakan untuk kezaliman atau kemaksiatan yang lebih kepada hawa nafsu. Yang kedua, makruh. Makruh diletakkan pada mereka yang sebenarnya mempunyai kompetensi di mana di saat sama orang lain yang lebih berkompeten. Yang kedua, boleh atau bisa disebut mubah kalau dalam bahasa fikihnya, yaitu hukum boleh ini dilekatkan kepada orang yang meniatkan profesi tersebut untuk menolak al-adha, hal-hal yang meyakinkan atau menteror pada dirinya atau mereka yang memang membutuhkan profesi tersebut untuk menjadi lapangan pekerjaan dan di saat yang sama yang memang berkompeten. Selanjutnya bab terkait profesi kodi dan kode. Yang pertama as-sunnah. Hukum sunnah di sini dilekatkan kepada mereka yang memiliki kemampuan lebih dibanding lainnya dan dia mengetahui atau berat bahwa dengan mendapat profesi tersebut maka akan menimbulkan kemanfaatan atau memberikan dampak positif kepada orang lain. Yang kedua, wajib. Hukum wajib ini melekatkan kepada yang telah ditunjuk dan tidak ada lain berkompeten selain dirinya. Penjelasan terkait hukum di atas titik tekannya pada mereka yang ingin atau ditunjuk menjadi kodi dan tidak mengurangi dasar keutamaan kodok. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Fikri. Selanjutnya, mabadi al-qadha fi al-Islam. Istilah mabadi secara bahasa berasal dari bahasa Arab dari kata jama', dari mabda atau permulaan, ataupun secara istilah bermakna asas atau dasar. Maksud daripada mabadi di sini adalah prinsip dasar atau asas-asas yang ada di balik qadha dalam pandangan Islam. Ibadah artinya bahwa persoalan qadha merupakan tugas yang bersifat syar'i atau nilai teologisnya, dan jabatannya pun demikian halnya. Maka melakukannya atau proses secara benar adalah bagian dari pelaksanaan ibadah. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa profesi dalam bidang qadha merupakan amalan ibadah para hakim. Masing-masing orang mempunyai profesi maupun kelebihan tersendiri yang membedakannya dengan orang lain. Seorang guru misalnya mempunyai kekhususan terkait dengan profesinya dalam mengajar, maka setelah melakukan tindakan pendidikan, maksud daripada mabadanya adalah menyiapkan atau mendasarinya untuk menjadi sarana ibadah. Adil maksudnya di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan dari kata zalim ataupun artinya dari membeda adil adalah menempatkan keadilan sebagai kewajiban yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun, khususnya dalam perkara peradilan tanpa terkecuali. Independensi peradilan. Makna independensi di sini adalah tidak berada dalam bayang-bayang kekuasaan lainnya dalam pemerintahan. Dalam proses peradilan Islam tidak boleh ada usaha-usaha intervensi yang menteror atau mempengaruhi keputusan baik yang berasal dari seorang biasa maupun penguasa negara. Transparansi, keterangan, dan kejelasan.
Prinsip dasar lainnya dalam peradilan adalah transparansi, keterangan dan kejelasan. Makna transparansi di sini adalah bahwa peradilan maupun prosesnya ditempatkan pada tempat dan waktu yang jelas sebagaimana yang terjadi pada peradilan modern sekarang ini. Fungsinya agar diketahui publik masyarakat luas. Hal ini juga berfaedah menghindarkan dari syak atau prasangka dan hal-hal lainnya yang mengakibatkannya timbulnya fitnah bagi kedua belah pihak atau pihak-pihak yang berperkara. Tadwin al-murafa'ah. Penjelasan umum terkait adalah kodifikasi perkara atau pembukaan perkara. Hal ini sebagaimana berlaku pada peradilan era modern saat ini, baik dalam hal aduan atau tuntutan kedua belah pihak, pengakuan, jawaban, replik atau duplik, keterangan, sumpah, pengingkaran, perdebatan kedua belah pihak, dan lain sebagainya. Kemungkinan pengingkaran salah satu kedua belah pihak atau dengan bahasa lainnya adalah untuk menjauhkan atau menghindari dari hal-hal yang mungkin memunculkan kejadian negatif serta memudahkan ketika membutuhkannya atau berkas-berkasnya. Ijtihad. Mengalir ijtihad adalah mengeluarkan segenap usaha untuk mendapatkan kebenaran ataupun kaitannya dengan membedah. Peradilan Islam adalah bahwa seorang hakim atau qadhi diwajibkan untuk melakukan ijtihad dalam proses penemuan hukumnya. Sebelum mengeluarkan putusan, karena tidak boleh terjadi putusan sebelum adanya ijtihad, Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang hakim berijtihad atau untuk mencari hukum, kemudian dia benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila ia menghukumi, kemudian dia salah, maka baginya 1 pahala. Terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.